Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, tak lupa juga nikmat sehat. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabiatnya, semoga kepada kita selaku umatnya. Amin. Para hadirin yang saya cintai, saya Amar Abdi, delegasi dari SMP Alistam Boarding School, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda sebagai Promotor Budaya Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku budaya dan adat istiadat. Namun, seiring perkembangan zaman, kebudayaan Indonesia semakin lama semakin terkikis. Adapun yang menyebabkan terkikisnya kebudayaan Indonesia, terutama di kalangan muda, adalah karena melemahnya peran pemuda dalam menjaga seni dan budaya masing-masing. Hal ini bisa dilihat dari tren atau gaya hidup masyarakat yang lebih menunjukkan budaya modern seperti kebarat-baratan dan menjamurnya tren Korean Wave. Banyak pemuda yang memilih untuk menghabiskan waktu bermain game online dan mengakses internet daripada harus belajar budaya lokal seperti tarian, musik, makanan, lagu yang bernuansa tradisional. Alhasil, kurang mengenal budaya lokal negerinya sendiri. Hadirin yang berbahagia, generasi muda bangsa Indonesia sekarang lebih meniru gaya atau tradisi orang Barat dan menganggap budaya lokal itu kuno dan ketinggalan zaman. Hal tersebut merupakan contoh nyata dalam kondisi saat ini di era modernisasi. Membiarkan status bunga mekar dan status aliran pemikiran bersaing adalah kebijakan untuk mempromosikan seni, ilmu pengetahuan, dan budaya yang berkembang di tanah kita. Akhirnya, banyak para pemuda yang melupakan budaya bangsa sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus dapat menyadari mulai terkikisnya kebudayaan Indonesia yang menjerumuskan pemuda dengan budaya yang bersifat negatif yang berasal dari luar. Menurut Marcus Garvey, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul, dan budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar. Jadi, kita anak muda, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, harus menjaga kelestarian budayanya masing-masing untuk memperkuat identitas kita sebagai orang Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dengan tekad dan komitmen mempelajari bahasa daerah, tarian daerah, menyaksikan pertunjukan tradisional atau upacara adat, agar rasa cinta terhadap budaya kita tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, para pemuda menjadi promotor yang memperkenalkan keindahan budaya Indonesia. Sebagaimana dalam peribahasa Sunda, "Sacang page, sagolek pangke", yang artinya sesuatu yang kita lakukan harus diiringi dengan komitmen dan konsisten. Berbanggalah dengan candi-candi, kain tenun, tarik piring, letupan kendang, dan berbagai macam budaya Indonesia. Karena inilah identitas bangsa Indonesia. Perjuangan kita sekarang adalah mengembalikan rasa cinta itu kepada generasi muda Indonesia. Tumbuhkan rasa cinta budaya sejak usia muda. Menurut Muhammad Hatta, kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja. Kita harus berusaha merubah dan memajukan. Karena budaya sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju. Ayo, pertahankan bangsa dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Tanpa ingatan, tidak ada budaya. Tanpa ingatan, tidak akan ada peradaban. Tidak ada masyarakat, tidak ada masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho